Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andan Oktalina Swantari SPD dari SD Islam Sabilillah Sidoarjo, CGP Angkatan keempat. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan bahwa kemerdekaan sebagai syarat dan tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Di sini ada merdeka belajar, yaitu peserta didik mendapatkan informasi pembelajaran dari berbagai media. Di sini guru bukanlah satu-satunya sumber informasi dalam belajar. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang ketiga, ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan atau contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. 4. Adanya perpaduan cipta, rasa, karsa, dan pekerti sehingga akan menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup. Yang kelima, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas alasan yang kontekstual dari pemikiran yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah merdeka belajar. Di sini peserta didik dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakter masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi di sini pembelajarannya berpusat pada siswa. Guru hanyalah sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, ingarso sing tulodo, di depan memberi teladan atau contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. 4. Menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup dengan memadukan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Yang kelima, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, siswa diibaratkan sebagai benih yang ditanam. Nah, jika benih yang ditanam itu walaupun dalam keadaan bagus atau kurang bagus, tetapi jika mendapatkan cukup perhatian dari petani merawat dengan penuh kasih sayang dan apapun yang dibutuhkan benih itu tercukupi, maka benih itu akan tumbuh menjadi tanaman yang sangat berkualitas. Sama halnya dengan seorang murid. Jika murid itu dalam keadaan sudah bagus ataupun kurang bagus, jika di tangan guru yang hebat, murid tadi mendapatkan perlakuan yang sangat hebat sekali dari guru-guru tersebut, maka dia akan menjadi tumbuh atau menghasilkan seorang siswa atau peserta didik yang jauh lebih hebat. Oke. Di sini tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, berusaha menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara membuat nyaman peserta didik dalam belajar sehingga apa yang menjadi tujuan belajar dapat tercapai. Oke. Perlunya solusi dengan cara mengubah cara pembelajaran yang dulunya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, sekarang diganti, kita menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan secara kontekstual merdeka belajar, yaitu guru bukan satu-satunya sumber untuk mendapatkan informasi. Baik, di sini saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya terapkan
di pembelajaran saya di sekolah atau di kelas yang saya ajar. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.